Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Namun demikian, kemampuan leluhur hantu mengesankan kerumunan. Pertama, dia meminjam kekuatan kitab suci surgawi untuk memadatkan anima primal. Ketika tubuhnya tidak bisa menangani kekuatan yang baru ditemukan, dia menggunakan hukum pasar untuk menyatukan semuanya. Orang lain tidak bisa memahami metode seperti itu, namun dia sepertinya melakukannya. Apakah dia mengetahui segalanya tentang pasar? Seorang leluhur bertanya-tanya. Menurutku tidak. Tapi dia pernah bertemu dengan makhluk abadi sebelumnya, seorang dewa yang sunyi menggelengkan kepalanya. Yang abadi yang turun ke sini, jika itu masalahnya, itu akan masuk akal, kata yang lain. Maka leluhur prima kedua akan datang ke dosa, seorang penonton menambahkan. Namun, platform DAO memiliki banyak retakan, hanya bertambah dalam jumlah dan ukuran. Platform DAO tidak bisa menerimanya, kata utusan kabut dengan ekspresi serius. Tuan, ini platform Ghostlaw, ini juga platform Raja Hantu, utusan air memberitahu Li Qiye. Jika Anda ingin bertemu Ghost Monarch, Anda harus menggunakan platform ini. Raja Hantu tidak bisa muncul lagi setelah luka-luka, kata lelaki tua botak itu. Aku tidak membutuhkan ini. Pemanggilan yang kuat juga berhasil, Li Qiye tersenyum. Kelompok itu menjadi terkejut dan buru-buru berkata, Tuan, jika Anda menarik undang-undang dengan paksa, pasar hantu akan tidak ada lagi. Kami tidak akan bertahan dalam kasus itu, pria botak itu menggelengkan kepalanya. Tolong tunjukkan belas kasihan, Tuan, kabut membungkuk. Saya senang menjadi hantu, ini rumah saya, kata air. Apa yang bisa saya lakukan jika kalian semua sangat menyukai tempat ini? Tebak orang lain pasti orang yang tidak beruntung, Li Qiye melambaikan tangannya. Mereka menghela nafas lega, mereka tidak takut pada leluhur hantu dan hanya khawatir Li Qiye mengganggu hukum pasar. Jika dia menarik mereka keluar dengan paksa, itu akan mengakhiri segalanya. Oleh karena itu, leluhur spektre adalah korban yang diperlukan. Ledakan. Gelombang afinitas primal melonjak keluar saat spektre ancestor selangkah lagi dari level ini. Karakter tingkat kekaisaran langsung ditekan, tidak dapat bernapas secara normal. Itu terjadi. Seseorang berteriak saat animanya menyatu dengan pusaran surgawi. Gemuruh. Lapisan pertahanan DAO didirikan di sekitar kuil Ghostway, menyegel segala sesuatu di dalamnya. Pencipta mereka adalah seorang kaisar puncak. Mendekatlah dan kamu akan mati, seorang wanita mengucapkan dengan dingin. Dia berada di usia seorang nenek tetapi kekuatan hidupnya tetap cukup. Dia mengenakan jubah naga dan menatap kerumunan untuk mengintimidasi mereka. Kaisar Ghostmatron. Banyak yang mengenalinya, kaisar terkuat Pantom dengan tatapan mematikan. Meskipun dia bukan kaisar terkuat, dia mungkin yang paling kejam, menurut cerita. Dia menikahi putra Kaisar Agung utusan hantu, namun, untuk meningkatkan kultivasinya, dia menyempurnakan seluruh klannya dan dia adalah satu-satunya yang selamat. Kemudian, dia menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menjadi seorang kaisar dan menyempurnakan dinastinya untuk membalas dendam. Dia tidak segera membunuhnya tetapi menggunakan seni darah untuk menyiksanya selama 10.000 tahun. Jeritannya yang menyakitkan membuat pendengar trauma secara permanen. Dua kaisar lainnya bergabung dengannya, Centaur dan Iblis. Centaur adalah betina dengan bagian atas yang indah, tinggi dan ramping tanpa kekurangan lekuk tubuh. Dia memancarkan keindahan seperti bunga yang mekar, terutama rambut biru yang menutupi bahunya. Namun, aura dingin mencegah siapapun untuk mendekat karena itu akan membekukan mereka secara instan. Kaisar Hoarfrost. Dia adalah pemandangan yang patut dilihat karena Centaur jarang, apalagi yang mengolah Dao Es. Dia dilahirkan dengan fisik khusus yang selaras dengan Dao Es, berbeda dari jenisnya, itu membantunya menciptakan Dao khusus dan menjadi kaisar dengan 11 buah
Kaisar lainnya sebesar patung, melemparkan bayangan besar di atas lapangan, dia memegang obor yang menerangi, memungkinkan orang lain untuk melihatnya. Dia sekokoh batu tetapi bukan golem, gumpalan kabut terpancar darinya dan menyatu menjadi hamparan di atasnya, auranya jauh lebih kuat daripada Kaisar Hoarfrost. Kaisar Lightwatch, murid leluhur Spektre, banyak yang melihat tubuh raksasanya untuk pertama kalinya. Lightwatch adalah Kaisar Pantom terkuat kedua, tentu saja, tempat ini milik Omni Emperor sebelum kematiannya kepada Unrivaled Monarch. Namun demikian, anima tingkat megahnya membuatnya terkenal di seluruh Sin, bentuk aslinya adalah iblis malam pengamat makam, dia menemukan Dao dan menemukan leluhur Spektre yang membawanya sebagai murid. Berdengung, dua sosok yang lebih perkasa muncul di belakang Kaisar Ghostmatron, menciptakan segel sempurna di sekitar kuil. Raja Penyihir dan Kaisar Bunga Emas, kerumunan mengenalinya. Aku bisa melihat Kaisar Raja Penyihir bergabung, tapi bagaimana dengan Kaisar Bunga Emas? Yang lain bertanya-tanya. Itu pasti kesepakatan yang bagus untuknya, kata seorang kaisar. Kaisar Raja Penyihir memiliki ikatan yang kuat dengan Pantom sehingga penampilannya jauh dari mengejutkan, namun, kota pohon langit Kaisar Bunga Emas adalah anggota penindasan abadi. Ini adalah momen leluhur Spektre untuk menjadi leluhur utama, oleh karena itu Kaisar bertindak sebagai pelindung Dao. Hadirin sekalian, jangan mendekat atau kami tidak akan mengampuni Anda, peringatan Lightwatch bergema di seluruh pasar. Orang lain yang ingin menyaksikan proses kenaikan primal buru-buru mundur dan menonton dari jauh, terlalu dekat dapat ditafsirkan sebagai kedengkian, yang mengakibatkan kehancuran. Sudah waktunya untuk mundur, dewa dan kaisar terpencil yang biasanya sombong dan sombong tahu ini bukan waktunya. Acara kultivasi ini menghancurkan bumi dan kesalahan tidak diperbolehkan. Amati saja dari kejauhan, Hoarfrost memberitahu semua orang. Banyak pembudidaya yang kuat tidak senang dengan perilaku mereka yang menindas, namun demikian, ini adalah situasi khusus, bahkan teman dekat bisa berisiko diserang oleh kelima kaisar. Namun, seseorang masih muncul di luar kuil Ghostway. Siapa kamu? Hoarfrost dan Lightwatch segera menyadarinya, semua orang memiliki reaksi yang sama. Orang ini memiliki pedang di punggungnya, terlihat tenang dan riang seolah-olah dia baru saja berjalan. Li Qiye. Semua orang tahu namanya setelah peristiwa di kuil persenjataan. Manusia terbesar, putra yang dipilih oleh surga. Seseorang berteriak, dia di sini. Beberapa penonton menjadi bersemangat, terutama mereka yang cemburu pada Spektre Ancestor yang mencapai level berikutnya. Mereka tidak berani menimbulkan masalah sendiri tetapi tidak keberatan melihat orang lain ikut campur. Dia tidak boleh leluhur hantu untuk naik, hampir semua orang mengaitkan kedatangannya dengan kebencian. Satu langkah lagi dan kita akan menyerang, aura kekaisaran Lightwatch melonjak ke depan dalam gelombang. Tidak apa-apa, Li Qiye berkata sebelum berjalan ke depan, tidak mengindahkan peringatan itu. Suasana menjadi membeku, tetapi para kaisar belum menyerang. Apa yang kamu inginkan? Kaisar Ghostmatron bertanya, menyadari perbuatan Li Qiye, dia menemukan kemampuannya yang tidak dapat dijelaskan mengerikan. Katakan pada orang tuamu untuk turun jangan sampai dia jatuh dari ketinggian seperti itu dan mati, Li Qiye melambaikan tangannya. Pernyataan sarkastik itu membuat beberapa orang ingin tertawa tetapi menyimpannya di dalam, mereka tidak berpikir Li Qiye sombong atau bodoh pada saat ini, mungkin dia punya masalah dengan Spektre Ancestor. Dia bahkan lebih sombong dari mereka, berbicara tentang leluhur Spektre seperti ini, seseorang mendapatkan kembali kecerdasan mereka dan berkomentar. Dia dipilih oleh surga, siapa yang lebih tinggi dari surga? Kata seorang tembakan besar. Wah, orang itu tidak memiliki tanggapan. Apa tujuanmu? Kaisar Hantu Matron berkata dengan serius. Tidak ada, aku hanya suka tempat ini, katakan pada orang tuamu untuk turun sebelum aku harus membuatnya, itu tidak akan cantik, Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Nada suaranya yang santai terdengar seperti pertukaran di pasar jalanan, tetapi pendengar masih merasa tercekik.
Kembalilah setelah leluhur hantu selesai dengan pencerahan daunnya, kata Kaisar Raja Penyihir. Sayangnya, saya tidak terbiasa menunggu, hanya yang lain yang menungguku, Li Qiye berkata, tidak peduli dengan 3 kaisar puncak dan leluhur hantu. Tidak bisa menjadi lebih angkuh dari ini, jiwa paling sombong di Xin, seorang pendengar berkomentar. Karena dia bisa mendukungnya, ini disebut kemampuan dan modal, seorang pendukung berkata, apapun yang dia katakan adalah kebenaran. Yah, dia tidak membunuh para pembudidaya itu dengan kekuatannya, bagaimana dia akan meminjam kekuatan kesengsaraan di sini? Kata seorang tembakan besar, dan yang sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan pembudidaya puncak di sini, dia tidak bisa mengalahkan mereka sendirian, seorang leluhur menambahkan. Perhatikan saja dan lihat bagaimana dia akan membunuh para pembudidaya puncak ini, pendukung memiliki kepercayaan penuh. Sulit orang-orang di dekatnya berpikir bahwa itu terlepas dari seberapa jahatnya Li Qiye, dia tidak akan bisa mengumpulkan apapun yang sebanding dengan kesengsaraan. Sementara itu, Raja Penyihir dan yang lainnya tidak menganggap enteng ini, mereka harus menghentikan Li Qiye dengan segala cara untuk mencegah gangguan, setelah leluhur spektre menyelesaikan daunnya, membunuh Li Qiye akan mudah. Mereka bertukar pandangan dan mengangguk. Desakan Anda adalah deklarasi perang melawan dinasti kami, ini akan sampai mati, mata Kaisar Grand Matron tampak seperti api neraka, ratapan hantu membuat pendengar ketakutan. Menghela nafas, memilih kehancuran, baiklah, aku hanya akan menghancurkan dinastimu, Li Qiye tersenyum dan mengejutkan kerumunan dengan komentarnya. Begitukah? Kaisar Hoarfrost mendekat, terlihat cantik dan eksotis, menjadi centaur tidak mengurangi penampilannya sedikit pun. Kamu harus melewati kami dulu, dia mengangkat 2 pedang. Jalan kematian dimulai di sini, suara Lightwatch bergema seperti lonceng. Itu terjadi, penonton bergumam. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Li Qiye, seorang kaisar membuka matanya lebar-lebar. Dia bisa melewati 2 ini, tetapi ada 3 kaisar puncak lagi, saya tidak bisa membayangkan metodenya, seorang dewa yang sunyi menjadi penasaran. Pilih senjatamu, kata Hoarfrost, tidak menyerang lawan yang tidak siap terlepas dari kata-katanya yang tidak menyenangkan. Angin dingin terpancar dari pedangnya dan menangkap mereka yang masih berdiri terlalu dekat, menjebak mereka dalam lapisan es, ini hanya aura sisa, serangan langsung bisa membekukan kerajaan. Aku tidak membutuhkan senjata untuk kaisar, 1 tangan saja sudah cukup, Li Qiye berkata sebelum mengangkat 1 tangan. Hoarfrost dan Lightwatch membeku sesaat, mata mereka menyipit karena bingung. Yang satu memiliki 11 buah sementara yang lain berada di tingkat anima yang megah. Salah satu bisa berkeliaran di dunia tanpa terbantahkan namun dia membuat mereka terdengar seperti makhluk yang tidak penting, sayangnya. Mereka mempercayainya dan menjadi tegang. Tidak ada jalan keluar lain, hanya pertarungan sampai akhir sebagai pelindung dao leluhur spektre. Dunia es. Hoarfrost tidak membuang waktu, aktivasi daunnya membekukan pembudidaya yang lemah di pasar hantu. Tebasan mengalahkan semua yang ada di lintasan mereka, efek pembekuan memutus daya di sumbernya, mencegah pembudidaya memanfaatkan dao, pembudidaya top kembali menjadi manusia yang tak berdaya. Lightwatch bergerak serempak, mengayunkan obor raksasanya, ini adalah senjata dan daunnya. Pemberantasan Soulban, dia berteriak dan nyala api bawah datang dari obor, yang mampu menyusup ke lawan manapun, itu mencapai nasib mereka yang sebenarnya dan menyala sampai hanya abu yang tersisa. Hoarfrost fokus untuk menaklukkan Li Qiye sementara Lightwatch melakukan gerakan membunuh, itu adalah kombinasi yin dan yang dengan 2 afinitas yang berlawanan. Apa yang akan dia lakukan? Seseorang berteriak dengan heran, ingin melihat respons defensif Li Qiye, hanya sedikit yang berhasil menghentikan serangan kombinasi ini. Bisakah dia? Yang lain meragukan peluang bertahan hidupnya. Saat serangan mematikan hampir mengenai Li Qiye, dia hanya mengambil 1 langkah maju sambil berbalik, dengan mudah berjalan melalui keduanya. Namun,
Kedua serangan tersebut masih mengenai dua target yang menyebabkan mereka berteriak. Satu orang terkena api Soulburn dan berteriak kesakitan, yang lainnya dipotong menjadi 4 bagian dengan tebasan ganda, buah dao dan pohon animanya menjadi terbuka dan membeku. Hoarfrost dan Lightwatch akhirnya saling memukul, bukan Li Qiye. Tidak. Hoarfrost mengaktifkan daunnya hingga batasnya selama krisis ini, tetapi itu tidak bisa menghentikan api membakar jiwanya dan menguranginya menjadi abu. Lightwatch, di sisi lain, bahkan tidak bisa berteriak, tebasan ganda langsung memotong-motongnya dan membekukan segalanya, sisa-sisa potongan, termasuk buah dao dan pohon anima, hancur seperti es setelahnya. Apakah itu teknik pembalikan kosmik? Li Qiye entah bagaimana mengalihkan serangan kembali ke kedua kaisar, menyebabkan mereka saling membunuh. Seorang dewa yang sunyi menyadari dan berseru, "Tidak, itu tidak benar, api bisa membunuh Kaisar Hoarfrost, bukan bila es dan Kaisar Lightwatch." Yang lain bertukar pandangan dan setuju dengan penilaian ini. Api Soulburn dikabarkan berasal dari neraka, terkenal dengan sifatnya yang mematikan dan tak henti-hentinya. Selain itu, Hoarfrost jauh lebih lemah sehingga serangannya seharusnya tidak bisa membunuhnya. Seorang kaisar 11 buah membunuh seorang kaisar di tingkat megah. Tidak mungkin. Ya, ada yang tidak beres tentang itu, seorang pendengar bergidik. Jika mereka telah melihat metode yang sebenarnya, maka mereka dapat menerima kenyataan ini, namun, mereka tidak melihat apa-apa dan ini membuatnya lebih menakutkan. Apakah kamu melihatnya? Raja penyihir dan dua kaisar lainnya tidak mengerti. Satu hal yang pasti, mereka dibunuh oleh Li Qiye, bukan hanya teknik mereka. Apa yang baru saja kamu lakukan? Raja penyihir tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Li Qiye. Hanya sedikit dorong dan tarik, Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh, menanamkan ketakutan kepada semua pendengar. Tiga kaisar puncak menjadi akrab dengan ketakutan lagi juga. Li Qiye berjalan di dalam kuil, berdiri di depan ketiganya. "Oke, bagaimana kamu ingin mati?" Dia bertanya sambil tersenyum. Kerumunan menahan napas, tidak ingin mengganggunya. Biasanya, orang tidak berani berbicara di hadapan kaisar puncak, tetapi Li Qiye berada di sisi lain spektrum. Setelah mendengarkannya, semua orang mengira ketiganya ditakdirkan. "Saya tidak mengerti sama sekali." Seseorang menggelengkan kepalanya dan menyerah untuk memahami tekniknya. Mereka merasakan sesuatu yang keterlaluan, bahwa Li Qiye memiliki kehidupan semua orang dalam genggamannya, hanya sedikit lebih banyak kekuatan dan mereka akan dihancurkan seperti serangga. Raja penyihir dan bunga emas menatap Kaisar Ghostmatron, dua yang pertama bukan dari Pantom. Bagaimana kalau meminta leluhur spektra untuk pergi dan kembali di lain hari untuk pencerahan Dao? Raja penyihir harus bertanya. Dia tidak percaya diri untuk menghentikan Li Qiye, jadi hasilnya akan sama. Tidak, hanya ada satu kesempatan. Ghostmatron menggelengkan kepalanya dengan kuat, bersiap untuk bertarung sampai mati. "Jika kita tidak bisa menghentikannya, leluhur spektra masih akan gagal," kata bunga emas. "Ini karena kebutuhan mutlak, rekan-rekan Taois, tolong pinjamkan kekuatanmu untuk mengulur waktu," Ghostmatron bersikeras. Keduanya bertukar pandangan sebelum menatap leluhur hantu, namun, dia hanya memadatkan energi prial dan belum membentuk anima. "Berapa lama?" bunga emas bertanya. Ghostmatron menoleh ke belakang dan berkata, 1 jam atau lebih. Pada kenyataannya, dia tidak tahu karena ini belum pernah terjadi sebelumnya. "Aku khawatir tidak, terlalu banyak gerakan dalam periode itu," Raja penyihir menggelengkan kepalanya. Memang, Golden Flower setuju. Mereka telah terbiasa menghabisi lawan dalam beberapa gerakan, sekarang, mereka menemukan diri mereka di sisi lain. "Minta saja leluhur spektra untuk berhenti untuk saat ini," kata Raja penyihir. "Rekan-rekan Taois, kalian berdua telah setuju untuk menjadi pelindung Dao," Ghostmatron mengingatkan keduanya. "Ya, kami setuju untuk menjadi pelindung Dao, bukan membuang hidup kami," Golden Flower lebih langsung. "Apakah kamu sudah selesai berbisik?"
Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Bagaimana kalau kita bertarung untuk beberapa gerakan, rekan Taois? Raja penyihir menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Ingin mengulur waktu. Ketika saya menyuruhnya berhenti, saya bersungguh-sungguh, kamu tidak akan bertahan beberapa gerakan, Li Qiye berkata sambil tersenyum. Bisakah dia melakukannya? Pendengar menjadi emosional, tidak ada seorang pun di sini yang bisa membunuh 3 kaisar puncak dalam beberapa gerakan, bahkan Immortal Suppressor. Sayangnya, beberapa orang mengira Li Qiye akan menjadi orang yang berhasil melaksanakannya, ketiganya sendiri juga terguncang. Mereka pikir tidak ada jalan kembali setelah memulai pertarungan, jumlah gerakan tidak akan menjadi masalah saat itu. Dia sudah mengambil keputusan, kita harus mengakhiri sesi Dao di sini, Golden Flower memberitahu Ghost-Matron. Tidak, kita harus melindungi leluhur spektre sampai akhir, janji berarti lebih dari segalanya, kata Ghost-Matron. Saya tidak pernah berjanji untuk bertarung sampai mati, bunga emas menggelengkan kepalanya. Kamu ingin mengingkari, rekan Taois. Nada bicara Ghost-Matron menjadi lebih serius. Kesepakatan dengan spektre Ancestor tidak sebanding dengan risikonya, jika Anda ingin mati, lakukan sendiri, saya pikir terpuji bahwa Anda melakukan ini, selamat tinggal sekarang, bunga emas berkata dan menghilang. Dan kamu, rekan Taois? Ghost-Matron bertanya kepada Raja Penyihir yang memiliki hubungan lebih dalam dengan Pantom dibandingkan dengan Golden Flower. Saya tidak berpikir kita bisa menghentikannya, kata Raja Penyihir, tidak berpikir dia bisa memperlambat Li Qiye untuk beberapa gerakan, apalagi menang. Kita hanya perlu mengulur waktu yang cukup untuk spektre Ancestor untuk menyelesaikannya, kata Ghost-Matron. Kami tidak bisa bertahan selama itu, Raja Penyihir menjawab. Kalau begitu kita terus berjalan, membakar darah kita jika kita harus, kata Ghost-Matron. Raja Penyihir menatapnya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, rekan Taois, kita berteman dan aku ingin membantu, mungkin memblokir 1 atau 2 gerakan, namun, pengorbanan darah dan kematian berada di luar ikatan kita. Kamu akan pergi, Ghost-Matron bertanya, aku tidak akan menemani pencarianmu yang keras kepala, kita ditakdirkan untuk kalah kecuali ada strategi yang sempurna dengan peluang kemenangan, kata Raja Penyihir. Saya tidak menyesal kalah selama kami mencoba, kata Ghost-Matron. Selalu ada hari lain, inilah saatnya untuk menyerah, kata Raja Penyihir. Jika kamu ingin bertahan hidup, silakan pergi, rekan Taois, kata Ghost-Matron. Ekspresi Raja Penyihir memburuk saat dia berkata, rekan Taois, saya minta maaf karena tidak menempuh jalan bunuh diri ini bersama Anda, hati-hati. Dengan itu, dia menghilang dari medan perang. 2 pergi begitu saja, seorang tembakan besar tidak bisa mempercayainya. Mereka bukan dari Pantom, hubungannya tidak cukup kuat untuk mempertaruhkan nyawa mereka, seorang dewa yang sunyi berkata. Penonton menatap satu-satunya pembudidaya dan merasa tidak enak. Masih hanya orang luar, anggota Pantom kesal dengan perkembangan ini. Kamu tidak akan membiarkanku lewat meskipun tahu kamu akan mati. Li Qiye bertanya, ya, kamu harus melewatiku sebelum mengganggu pencerahan Dao leluhur spektra, katanya. Berapa banyak gerakan yang bisa kamu tahan? 1 atau 2, pengorbananmu tidak akan berarti karena aku akan menghentikannya dengan cara apapun, kata Li Qiye. Seperti yang telah saya katakan, tidak ada penyesalan, matanya menyipit sesaat, tetapi dia menarik napas dalam-dalam. Lakukan caramu kalau begitu, Li Qiye tersenyum dan berjalan menuju platform Dao, menghancurkan penghalang dengan setiap langkah. Segel, Ghost-Matron meraung dan sungai yang terdiri dari hukum Dao melonjak ke arah Li Qiye. Sayangnya, ini tidak bisa menghalangi langkahnya. Bersambung.